Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di Gedung Serbaguna Paroki Stella Maris lantai 4 dalam acara Misa Natal dan Tahun Baru Komunitas Elsa. Hampir semua ya. Memang ruangan ini adalah ruangan baru Gedung Serbaguna, jadi bisa digunakan apa saja, termasuk kalau oma-oma, opa-opa mau dance bisa juga di sini. Bandnya sudah siap. Pada hari ini kita berkumpul bersama-sama sebagai komunitas Elsa untuk merayakan Natal. Kita bersyukur kiranya yang biasanya kita bisa di gereja, nah pada hari ini kita bisa di gedung ini atau di ruangan ini, menandakan ya suatu semangat baru, kehidupan baru. Jadi bukan hanya ruangan ini baru yang baru saja kita masuk bersama-sama di ruangan ini dan beracara, tetapi juga ada semangat di sana. Kita yang hari-hari ini merayakan kelahiran Tuhan di dalam perayaan Natal, dan saat ini kita rayakan secara istimewa. Kita sebagai komunitas, sebagai satu keluarga, para lanjut usia yang tentu banyak pengalaman suka dan duka dari tahun ke tahun bagaimana kita merayakan Natal. Ada mungkin di saat-saat tertentu sama, tapi di saat yang lain berbeda. Tapi perayaan pagi ini pasti berbeda. Pastinya karena ruangan ini belum berumur setahun. Jadi kalau yang sebelumnya di ruangan yang lain mungkin ada unsur-unsur yang sama, tapi hari ini berbeda karena kita berada di ruangan baru dan di dalam memang anggaplah sudah selesai, tapi seperti yang kita lihat di luar masih ada pengerjaan. Jadi proses pembangunan ini belum selesai. Kalau oma-opa mau mempercepat menyelesaikannya, boleh. Nah, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas rahmat Tuhan yang senantiasa limpahkan kepada kita, dan secara istimewa kita bisa merayakan bersama perayaan Natal ini di dalam perayaan Ekaristi, maka mari kita menyiapkan hati kita dengan hening sejenak. Kita menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita yang senantiasa melindungi kita, tetapi mungkin juga di saat-saat tertentu mungkin sikap, tutur kata, perilaku kita kurang mencerminkan diri sebagai orang-orang yang dicintai Tuhan. Kita mohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Roh Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Manusia berasal dari Allah, tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh inilah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada
di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Aku akan menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuberanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tanda sebagai orang yang percaya bahwa roh ada dan hidup di dalam diri kita masing-masing. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita sering terjadi pertentangan antara roh baik dan roh jahat. Maka hal itu sangat tergantung dari kepekaan hati kita, bagaimana hati nurani kita untuk mengikuti yang baik. Dan salah satu tanda roh yang baik sebagai kebenaran yang ada dalam diri kita adalah
kita percaya dan mengakui Allah ada di antara kita. Seperti yang diterangkan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama tadi. Bahkan Allah itu telah tinggal bersama-sama dengan kita, ada di dalam diri kita. Maka kita sebagai orang yang mengakui dan menerima Allah itu menjadi pertanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang berasal dari Allah. Kita bukan semata-mata dari dunia ini. Benar bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita juga berjuang di tengah-tengah dunia ini. Tapi apa yang kita hidupi, apa yang kita perjuangkan bukan semata-mata duniawi. Karena kita mempunyai roh Allah, roh ilahi ada di dalam diri kita. Sehingga bagaimana yang duniawi ini bisa diterangi, bisa diresapi dan disemangati oleh yang ilahi. Maka juga tanda lain bahwa roh itu ada dalam diri kita dan kita juga menjadi orang yang percaya kepadanya, yaitu kalau kita sekalian menuruti perintah-perintah. Dan perintah Tuhan itu tidak lain untuk hidup di dalam kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, apalagi kita yang usianya semakin banyak, bukan hanya 70, 80-an, mungkin ada yang 90. Usia kita banyak, itu berarti pengalaman kita banyak. Pengalaman apa? Tentu kita bersama-sama diajak bagaimana pengalaman kasih itu ada di dalam diri kita masing-masing. Bukan hanya pengalaman bagaimana kita dicintai oleh Tuhan, tetapi juga bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu menghayati dan menjalani apa yang diajarkannya, yaitu hidup di dalam kasih. Dan karena itu kita bersama-sama juga diajak untuk melihat bagaimana perjalanan selama ini. Kita sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, dulu bagaimana sebagai suami istri harus saling mencintai. Dan kalau kita jujur, ternyata tidak mudah. Padahal ini perintah utama Tuhan untuk hidup dalam kasih. Bahkan di antara kita sebagai pasangan suami istri, ternyata tidak mudah untuk mencintai. Padahal untuk mencintai. Mengapa tidak mudah? Kita juga ingat, kalau jujur, bahwa kita tidak pernah lepas dari ego kita. Nah, kalau kita sudah dengan ego kita, kan berarti kita mau menang sendiri. Yang lain harus mengikuti kita. Nah, inilah ego. Maka saya bilang tidak mudah. Tapi bagaimana cinta itu kita ungkapkan dengan memberikan diri. Sebagai seorang suami memberikan diri mencintai istrinya secara utuh dan total. Begitu pula sebagai seorang istri, bagaimana kita mencintai suami kita secara utuh dan total, memberikan diri kita untuk kebahagiaan pasangan kita. Dan kita bersama menyadari dalam jatuh dan bangun. Maka sebagai seorang suami, ada saatnya kita marah-marah, mungkin ngambek. Istri sudah masak enak-enak, banyak-banyak, nggak mau makan karena ngambek. Mungkin kita sebagai seorang istri juga ya marah-marah, ngomel-ngomel. Ini sudah dimasakin dan lain sebagainya. Kita lihat pengalaman kita masing-masing, bagaimana sebagai ibu-ibu ketika ngomel gimana. Tapi pernahkah di antara kita ketika ngomel-ngomel lalu sekaligus bercermin? Ada enggak? Enggak ada kan? Bapak-bapak saya juga enggak ada. Ketika marah-marah saya sekaligus bercermin. Karena kalau yang dicermin, wow, menakutkan. Padahal setiap kali kita menghadap cermin kan kita lalu ya bergaya kan, dicantik-cantikkan, ditampan-tampankan, lihat kuping kiri, kuping kanan.
Kecuali ya kadang-kala karena ini bosan lalu kita di depan cermin langsung dibuat kita melotot dan lain sebagainya. Seperti apa kalau melotot? Nah itu mau menandakan bagaimana bahwa di dalam menghayati perintah Tuhan ini kita juga dalam jatuh dan bangun. Maka luar biasa bagi kita para Bapak Ibu yang ketika pada saat situasi yang seperti itu kita mudah memaafkan. Ya sayang, maaf, aku gila. Lalu kita yang dimaafin juga, ya kita menerima itu. Lalu kalau sudah maaf kan lalu jadi enak lagi, damai lagi. Itu pengalaman kita ketika masih bersama-sama sebagai pasangan suami istri. Dan ketika pasangan sudah pergi baru terasa, aduh ternyata beda ya hidup sendiri. Dulu ketika istri masih ada loh, mau ngopi, tahu-tahu udah ada di samping dan di depan. Sekarang harus buat sendiri. Lalu sebagai seorang istri, aduh dulu ketika ada suami enak ya, kemana-mana nggak takut. Sekarang kalau pergi apalagi malam, aduh takut. Nggak ada yang ngawal. Nah di antara kita sudah berpengalaman jatuh bangun, membangun kebersamaan sebagai suami istri, sampai akhirnya ada di antara kita yang masih bersama-sama, puji Tuhan, puji syukur. Tapi juga ada yang akhirnya kita sendiri, akhirnya dengan anak-anak. Nah bagaimana perjuangan dan pergulatan kita untuk mencintai anak-anak kita. Sampai siang tidak dianggap siang, malam tidak dianggap siang, demi cinta kita terhadap anak-anak, supaya bertumbuh dan berkembang, sehingga anak muda menjadi dewasa dan mandiri. Dan sekarang sudah bersyukur kita sudah menjadi bagian dari yang lanjut usia. Berarti anak-anak kita sudah banyak yang berkeluarga, tapi sudah punya anak. Bahkan cucu-cucu kita sudah ada yang menikah, puji Tuhan, sehingga kita punya cicit-cicit. Istilahnya kita sekarang ini sebagai para orang tua, yang ada mestinya adalah bersyukur dan bersyukur atas segala rahmat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Kita telah berjuang jungkir balik sebagai pengikut-pengikut Kristus di dalam membangun keluarga, di dalam mengusahakan keluarga kita supaya bahagia dan sejahtera. Itu dulu. Nah sekarang sudah lanjut usia, kesempatan untuk menikmati hidup. Nah itulah bagaimana kita juga berjuang untuk menghayati kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang ternyata tidak mudah. Karena memang kasih itu bukan hanya kita mengerti, bukan hanya kita pahami, tetapi kita hayati. Dan Tuhan Yesus sendiri yang hari-hari ini kita rayakan hari kelahirannya, bahwa dia datang ke tengah dunia ini secara manusiawi. Maka Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan, sudah masuk dalam sejarah manusia, walaupun bukan dari sejarah bagian kita. Karena kita hidup sekarang dia di tahun 2000-an ini. Sementara Tuhan Yesus ya katakanlah mulai dari 0 Masehi, 1 Masehi dan seterusnya. Kita sudah 2026 di tahun baru 2026. Yesus yang bagaimanakah yang kita alami sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, bahwa kehadirannya ke tengah-tengah dunia ini membawa keselamatan, membawa sukacita. Dan karena itu tadi digambarkan bagaimana dia mulai berkarya di tengah-tengah dunia. Dia bukan hanya mewartakan tentang kabar sukacita, tentang kebaikan dan kebenaran, tetapi juga kehadirannya juga disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Ada rupa-rupa perbuatan baik. Dan karena itu tadi dikisahkan, semua orang yang sakit, yang menderita, yang sengsara dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan mereka semua disembuhkan, sehingga mereka bergembira dan bersukacita karena berjumpa dengan Sang Penyelamat di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih,
Kalau hari ini kita bersama-sama sebagai satu komunitas untuk merayakan Natal, merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, selain kita merayakan rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan selama ini, kita juga bagaimana merayakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita selama ini. Sejak kita masih muda sampai kita sudah masuk dalam kategori lanjut usia ini. Sendiri apakah kita juga selalu bersukacita dan bergembira bersama-sama dengan Tuhan? Lalu kita sendiri juga menghadirkan Tuhan itu sehingga juga memberikan kegembiraan dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita. Maka Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan keluarga, untuk menyelamatkan kita sekalian, sehingga kita sekalian menjadi orang-orang yang selamat. Dan sebagai orang-orang yang diselamatkan, tidak ada lain selain syukur, sukacita, dan bergembira. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga perayaan Natal ini bukan hanya baju kita yang merah membara, bersinar, atau baju hijau, atau baju putih, warna-warni Natal mewarnai, bukan hanya luaran kita, pakaian kita yang bersinar, tetapi hati kita juga ikut menyinari wajah kita, sehingga kita bersukacita, kita bergembira, walaupun mungkin dalam keterbatasan, walaupun kita harus berjalan dengan tongkat, walaupun dengan kursi roda, kita tetap bersukacita karena Tuhan mencintai kita. Jangan sampai kita sudah dengan kursi roda, sudah dengan tongkat, mukanya kita seperti muka tembok. Kan tidak menarik. Jadi walaupun kita dengan kursi roda, dengan rollator atau dengan tongkat, wajah kita selalu senyum, ceria, ini memberikan daya tarik. Jadi yang menarik itu bukan hanya muda-mudi OMK, kita yang tua-tua juga harus semakin menarik. Karena pengalaman kita membuat kita menjadi semakin berseri. Jadi dengan tongkat pun kan juga bisa goyang-goyang, bisa berdansa. Di kursi roda juga bisa goyang kepala, badan, dan seterusnya. Itu menjadi mungkin kalau ada sukacita dan kegembiraan dari dalam hati kita. Maka kita yang telah menerima Roh Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Roh memberdayakan kita, menyemangati kita, dan menuntun perjalanan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini menjadi senantiasa indah. Walaupun mungkin di saat-saat tertentu kita harus berjuang, tetapi kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan memberdayakan kita, menyelamatkan kita. Sehingga kiranya sukacita, kegembiraan bukan hanya orang-orang di Kapernaum, di Galilea, tapi juga di Pluit ini. Kita sekalian bersukacita, bergembira karena kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Yesus
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
disembuhkan dari luka-luka dosa, dan dapat hidup saling mengasihi sampai kau satukan dalam kerajaan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mungkin ada pengumuman. Oke, silakan. Perayaan Ekaristi akan segera selesai. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin baik juga sebelum ini acara ini ditutup, ini menjadi perayaan Natal kita di tempat yang baru. Baik juga kalau dari Dewan memberikan kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan sambutan di Natal ini. Ada di Dewan Banjar Komit. Terima kasih Moses untuk kesempatan yang diberikan. Selamat Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Saya Birgita, Kopit dari pelayanan. Dengan ini saya juga membawai salah satu komunitas lansia Elsa, di mana ketuanya adalah Ibu Mimi. Bu Mimi mana ya? Udah kenal semua belum sama Bu Mimi? Bu Mimi, mungkin bisa nongol di depan sini supaya Bapak Ibu semua yang mungkin kadang belum ada yang pernah ikutin Elsa sebelumnya mungkin bisa lebih mengenal Bu Mimi ini, mukanya seperti gimana. Ini yang kalem sekali, banyak senyum, jarang marah ini. Ibunya sabar sekali, luar biasa, panjang sabar. Jadi acara ini dikoordinator sama Bu Emi selaku ketua, dan juga para tim Bu Emi dari acara dari Turki, semua ini dikoordinatornya sama timnya Elsa. Jadi puji syukur kita hari ini semua bisa di sini berkat juga kerja keras dari Bu Emi dan juga para donatur yang telah memberikan sumbangan juga di dalam acara ini sehingga bisa terselenggara di aula seberguna. Ternyata ruang ini juga tidak mampu ya, udah maksimal gitu. Saya lihat ruangnya juga udah mulai sempit, udah mau nambah lebih dari itu juga agak susah gitu. Tapi ya dengan segala kekurangan yang ada, dengan segala kelebihan yang juga ada, ya kita terima saja dan bersyukur kita masih bisa merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru di tempat baru ini dengan hati yang damai dan sukacita. Jadi segala kekurangannya diterima saja dengan sukacita ya Bapak Ibu. Seperti tadi Romo bicara dalam homilinya, kita selalu bersukacita, ada kasih yang mengeluh, terima dengan sukacita selalu, dan percayalah semuanya itu juga untuk kebaikan buat kita satu sama lain. Itu saja, saya tidak panjang lebar lagi. Ini acara ramah tamah yang akan dikoordinasikan oleh Pak Paulus dan juga timnya Pak Joni dan juga tim penyanyi-penyanyi semua ini nanti bisa membawa sukacita buat kita di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih seperti kita yang telah memberikan sambutan di perayaan Natal Elsa ini. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sungguh bersyukur atas perayaan ini. Kiranya ini juga semakin mempererat tali persaudaraan, keakraban di antara kita pada komunitas Elsa ini. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sebulan sekali kita selalu ada acara ngumpul
ngumpul-ngumpul di dalam peran ekaristi, tetapi juga ramah tamah, cek kesehatan, senam, dansa, dan lain sebagainya. Pokoknya bagi Bapak Ibu yang kiranya mempunyai waktu untuk kita berkomunitas, berkumpul bersama dalam komunitas ini supaya bisa menghadiri setiap kali diadakan pertemuan Elsa di setiap bulannya. Mari kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa kita sudah selesai.